Orang tua harus mengikuti tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak. Model dan mekanisme uji kelayakan tim ahli yang berasal dari pemerintah, pendampingan materi yang akan dibaca oleh si calon orang tua. Itulah yang dikatakan oleh rekan kami, tim pemerintah yang mendukung dengan tegas mosi perdebatan hal tersebut. Dewan Juri yang terhormat, saya selaku tim oposisi menolak dengan tegas apa yang dikatakan oleh tim pemerintah tersebut. Kita mundur ke belakang bahwa hal-hal yang dilakukan oleh orang tua yang dirasa oleh tim pemerintah adalah kekerasan, adalah hal yang tidak layak dilakukan orang tua kepada anaknya, dan merasa bahwa orang tua tersebut memiliki kekurangan di kemampuan parentingnya. Oke, perlu kita ketahui bahwasannya orang tua adalah makhluk biasa yang memiliki emosi dan juga perasaannya. Banyak hal-hal kesalahan anak yang membuat membuat orang tua ini merasa emosi terhadap anaknya. Oke, yang pertama itu adalah tidak mau diatur dan selalu melawan. Anak-anak zaman sekarang yang selalu melawan orang tuanya membuat orang tua tersebut merasa emosi akan hal tersebut dan marah kepada anak tersebut. Yang kedua adalah tidak tahu diri akan keadaan finansial orang tuanya. Yang ketiga adalah mereka paling bisa dan merasa dirinya adalah paling mampu memecahkan masalah tersendiri dan akhirnya terjerumus ke jalan yang salah. Dewan Juri yang terhormat, dari pemaparan argumen yang dikatakan oleh tim pemerintah tadi, saya merasa bahwa tim pemerintah terlalu menyudutkan, sangat menyudutkan orang tua yang tidak memiliki ilmu parenting dan menyalahkan keseluruhannya kepada si orang tua tersebut. Bahkan perlu kita ketahui bahwa kesalahan anak di sini sangat-sangat berpengaruh terhadap emosi orang tua tersebut. Baik, Dewan Juri terhormat, jikalau memang yang dikatakan tim pemerintah tersebut harus dilakukan, yaitu pelatihan parenting, pelatihan cara mendidik anak. Jika hal tersebut memang harus dilakukan kepada orang tua, kepada calon orang tua, apakah meyakinkan bahwa si anak, di mana si anak ini adalah makhluk biasa juga yang memiliki emosi dan juga perasaannya sendiri, yang merasa bahwa dia juga bisa, kita juga dapat mentolerin bahwa hal tersebut bisa terjadi. Apakah yakin bahwa si anak adalah anak yang berbakti dan mampu berjalan di jalan yang benar di kemudian hari di saat dia dewasa? Baik, Dewan Juri terhormat, saya merasa bahwa argumen dari tim pemerintah tadi sangat lemah karena yang pertama adalah pemerataan fasilitas di Indonesia khususnya masih sangat tidak rata, Dewan Juri terhormat. Contohnya saja di pedesaan yang bahkan akses umum seperti transportasi, bahan pangan juga masih sangat sulit untuk didapatkan. Bagaimana pula jika hal-hal yang dikatakan mekanisme kelayakan tim ahli yang berasal dari pemerintah, pelatihan dari pemerintah bisa sampai di desa. Bahkan di Indonesia sendiri hal-hal umum yang saya katakan tadi masih sulit untuk didapatkan. Yang kedua, Dewan Juri terhormat, tidaklah semua orang tua memiliki kemampuan dalam menelaah tes-tes yang akan tim pemerintah iming-imingkan tadi, yang dikatakan bahwa tes kepribadian untuk siap menjadi orang tua. Yang ketiga adalah tim pemerintah tidak melampirkan data bukti hal-hal pelatihan tersebut sangat berdampak baik bagi keadaan si anak di kemudian harinya. Perlu kita ketahui bahwasannya pola-pola mendidik anak dari tiap zaman ke tiap zaman, tiap tahun ke tiap tahun pastilah memiliki perbedaan. Dari era globalisasi sekarang ini, dari kemajuan zaman pasti memiliki perbedaan-perbedaan pola asuh orang tua terhadap anaknya. Jika dikatakan tadi bahwasannya tim pemerintah akan melakukan ujian yang sama dan metode yang sama, bagaimana tim pemerintah ini bagaimana tim pemerintah mengetahui apa yang akan terjadi di 2 atau 3 tahun lagi si anak semakin dewasa. Baik, Dewan Juri terhormat, hal-hal yang dirasa oleh tim pemerintah adalah kesalahan orang tua tadi merupakan sebab dari adanya faktor keadaan yang memaksakan hal-hal yang dirasa tim pemerintah mengkhawatirkan bagi si anak di masa mendatang. Faktor keadaan yang sangat-sangat berdampak dari penyebab tersebut terjadi, saya mengambil satu contoh utama, yaitu adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi dan keadaan finansial tiap keluarga yang berbeda sehingga keadaan emosi orang tua yang tidak stabil dan
dan memikirkan kondisi keluarganya. Hal ini yang menyebabkan seringnya orang tua marah-marah kepada anak, dan dari pandangan tim pemerintah bahwa hal tersebut adalah sepenuhnya kekurangan dari orang tua yang tidak melakukan pelatihan-pelatihan yang mereka katakan tadi. Baik, apakah seyakin itu tim pemerintah jika diadakannya pelatihan parenting, pelatihan mengasuh anak pada orang tua, apakah yakin bila si anak dapat tumbuh kembang di tengah-tengah keadaan ekonomi dan finansial keluarganya tidak mendukung, memfasilitasi keadaan orang tuanya yang memfasilitasi tumbuh kembang sang anak? Apa gunanya hal tersebut dilakukan jika keadaan ekonominya merosot dan diadakan pelatihan-pelatihan tersebut sangatlah tidak berguna, Dewan Juri yang terhormat. Oleh karena itu, jika ingin memperbaiki keadaan parenting orang tua zaman sekarang ini, lebihlah dahulu kita memperbaiki atau melakukan pemerataan ekonomi, karena keadaan ekonomi adalah momok utama dan bahkan paling utama dari permasalahan kita saat ini. Dewan Juri terhormat, sehingga saya selaku tim oposisi sangatlah tidak setuju akan argumen tim pemerintah tadi dan beserta mosi kita kali ini bahwasannya orang tua harus mengikuti tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak. Hal-hal pelatihan itu tidaklah utama dan terutama dalam tumbuh kembang anak di kemudian harinya. Lebihlah dahulu kita membenahi ekonomi, membenahi sistem ekonomi dan juga pemerataan dari finansial di tiap-tiap keluarga, barulah kita memikirkan bagaimana cara parenting dan juga pelatihan-pelatihan yang akan dilakukan tersebut. Jadi saya sangat menegaskan bahwa saya menolak argumen dari tim pemerintah tersebut. Sekian, terima kasih.